lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, kalau kemarin kalian habis terhibur dengan alur film Ruhi yang lucu-lucu aneh, kali ini kalian harus bersiap untuk merasakan ketegangan yang luar biasa dengan alur film yang aku bawakan berjudul Pindam yang rilis pada tahun 2023. Berkisah tentang sebuah keluarga beranggotakan 5 orang yang baru saja pindah ke rumah besar berhantu. Kejadian-kejadian menyeramkan mulai bermunculan tak lama mereka menempati rumah itu, bahkan sampai mengambil nyawa sang nenek. Dapatkah keluarga itu selamat dari teror mengerikan di rumah berhantu itu? Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Cerita ini bermula ketika seorang wanita bernama Annama sedang membaca mantra dalam mobil yang baru saja berhenti di depan sebuah rumah. Saat selesai membaca mantra dan akan keluar, ia bingung karena ada seekor anjing ganas dan agresif sedang menghantamkan kepalanya di badan mobilnya hingga ia tewas. Annama berkata kepada sopirnya kalau anjing ini bukan anjing biasa. Karena itu Annama menyuruh sopirnya untuk menguburkannya. Jika tidak, warga di situ akan terkena bahaya. Namun saat akan masuk, seorang laki-laki bernama Laknat memanggil Annama. Dia berkata kalau Profesor Dasratram yang mengirimkannya untuk melakukan studi kasus bersama dengan Annama berhubungan dengan dunia mistis. Saat ini, Annama dipanggil untuk menyembuhkan anak perempuan yang sedang kesurupan. Bersama dengan Laknat, Annama kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat foto seorang laki-laki tua yang dikalungi bunga. Annama kemudian berkomunikasi dengan anak perempuan yang kesurupan itu. Tiba-tiba, barang-barang di sekeliling mereka bergoyang. Ternyata arwah yang memasuki anak gadis itu adalah ayah dari ayahnya anak gadis itu atau kakeknya yang telah mati. Rupanya permasalahannya adalah sang anak tidak melakukan upacara terakhir ayahnya karena ia tidak bisa pulang dari Amerika. Annama langsung menyuruh laki-laki itu untuk meminta maaf pada ayahnya dan memberikan sesuatu yang disukai oleh ayahnya, hingga putrinya pun pingsan dan sembuh. Daddy? Saat ini Loknat mewawancarai Annama. Loknat bertanya alasan Annama masuk ke dalam dunia mistis atau dunia tantra ini. Annama kemudian bercerita dulu ayahnya seorang ahli kerohanian dan ahli sihir. Ketika dia melakukan pengusiran setan, anak kesayangannya atau adik perempuan Annama mati, hingga ibunya pun meninggal dalam kesedihan itu. Tapi ayahnya tetap berjuang untuk melawan kejahatan hingga kehilangan nyawanya juga. Tapi sebelum mati, ayahnya meminta pada Annama untuk berjanji meneruskan perjuangannya. Karena itu, hingga kini dengan kemampuannya tentang dunia tantra, ia bisa sedikit membantu banyak orang. Annama kemudian bertanya alasan Laknat membuat kajian pada dirinya. Laknat pun berkata kalau dia percaya dengan hantu. Ia ingin melihat cara Annama untuk menangani mereka. Loknat bertanya kepada Annama, apakah sebelumnya Annama pernah mengalami kasus yang rumit atau berpikir tidak dapat menyelesaikannya? Annama pun menjawab ada, ini istimewa dan tidak bisa untuk dilupakan. Ini kisah jiwa yang mempunyai kekuatan ekstrim pada tahun 1990 dalam keluarga Kristiani. Saat itu, tahun 1990 di Suklapet, seorang laki-laki bernama Anthony sedang melihat rumah besar usang tapi masih bagus untuk ia tempati. Anthony sendiri seorang akuntan di pabrik padi tidak jauh dari rumah itu. Ibunya tinggal bersamanya. Ibunya berkata jika mereka tinggal di rumah menghadap ke timur laut, mereka akan punya anak laki-laki. Meski Anthony sudah punya 2 anak perempuan, tapi ibunya bersikeras ingin punya anak laki-laki. Ibunya percaya jika anak laki-laki dilahirkan, ayahnya akan menjelma. Tiba-tiba saat itu Anthony melihat satu kamar yang pintunya terkunci. Namun si bapak makelar ini rupanya tidak tahu mengapa satu kamar itu terkunci dan dipalang oleh kayu. Setelah hadir, Anthony pun membawa keluarganya untuk pindah ke rumah itu. Mereka terlihat sangat senang karena rumah itu sangatlah besar dan harganya juga murah. Saat ini istri Anthony bernama Mary sedang hamil besar, sedangkan anak perempuannya paling kecil tidak bisa berbicara. Akhirnya bapak makelar itu pun menyuruh seorang tukang untuk membuka satu kamar yang dipalangi dengan kayu. Di dalamnya hanya ada beberapa perabotan lama dan sawang di mana-mana. Si bapak makelar itu berkata jika Anthony membutuhkan sesuatu, ia dapat memanggil si abang tukang ini yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anthony. Suatu malam, saat semua orang telah tertidur lelap, Sophie, anak pertama Anthony, mendengar Tara adiknya berbicara sendiri. Saat Sophie membangunkan Tara, Tara merasa tidak berbicara apapun dan mereka pun kembali tidur. Esoknya, Anthony dan Mary memeriksakan kandungannya. Meski bayinya sehat, sayangnya dokter tidak mau memberitahukan jenis kelamin bayinya itu. Saat Mary
menanyakannya. Sebenarnya Mary sendiri tidak tahan dengan mertuanya yang selalu menuntut mereka untuk mempunyai bayi laki-laki. Saat mereka kembali dari rumah sakit, Mary melihat ada lebam di lengan Tara. Tapi saat Mary menanyakannya, Tara sendiri tidak tahu dari mana lebam itu. Tiba-tiba saat itu terdengar sesuatu terjatuh dan pecah. Ternyata beberapa bingkai terjatuh dan pecah dengan sendirinya. Si nenek kemudian mengambil foto suaminya. Tiba-tiba jarinya terluka dan darahnya terkena wajah suaminya itu. Si nenek berkata kalau pasti ayah Anthony masih marah karena mereka belum juga punya anak laki-laki. Anthony yang mendengar itu sedikit kesal dengan ibunya itu dan percekcokan kecil pun terjadi.